A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswaku, mahasiswa Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon? Semoga tetap semangat dengan pembelajaran daring, tetap sehat, jaga imun kita dengan bagi dong sedikit senyumnya. Senyum sedikit, nah itu karena senyum itu juga merupakan sedekah. Sedekah dengan sangat murah. Dan senyum selain bersedekah itu juga dapat meningkatkan imun kita. Bagaimana? Karena dengan senyum itu akan meningkatkan endorfin. Dan endorfin itu akan membuat pertahanan tubuh kita itu menjadi stabil. Maka, hadapi pandemi COVID-19 ini dengan sebuah senyuman. Oke, mari kita tersenyum bersama-sama. Bersama saya, Yuyun Maryuningsi, selamat datang di pembelajaran genetika. Materi kita kali ini adalah The Chromosomal Basis of Inheritance atau dasar-dasar kromosom pewarisan sifat. Saya, Yuyun Maryuningsi, dosen Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kromosom itu dikenal setelah Mendel membukukan penelitiannya dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Saya pernah membaca artikel yang berjudul Mendel, Sang Kreationisme Hero, atau dalam bahasa Inggris ya artikelnya Mendel Kreationisme Hero. Kreationisme. Apa itu kreationisme? Mendel itu melakukan penelitiannya dengan menggunakan kacang ercis. Dia membuat persilangan antara kacang ercis dengan sifat-sifat yang berbeda, kemudian dia silangkan. Kemudian dia ingin ketahui bagaimana hasilnya. Dari hasil persilangan kemudian dia silang-silangkan kembali. Sehingga lahirlah sebuah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sebelum Mendel melakukan penelitiannya, penelitian tentang genetika, semuanya berdasarkan pada pewarisan sifat. Sebelum Mendel itu belum dikenal adanya gen, belum dikenal adanya alel, belum dikenal adanya pewarisan sifat atau dasarnya. Begitu Mendel dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, baru orang-orang itu mengenal alel, genom. Makanya Mendel ini yang menjadi pijakan bagi peneliti-peneliti genetika di masa setelah Mendel. Apalagi pada saat sekarang dengan era industri 4.0 atau era biologi molekuler. Kalau saya membuatkan persilangan dalam bentuk gambar yang seperti ini. Oke, sebentar biar saya ada pointernya terlebih dahulu. Nah, terlihat. Ini saya misalkan Mendel ya. Dia menyilangkan kacang ercis yang berbiji kuning dengan ercis yang berbiji hijau. Di sini saya misalkan ini kuningnya itu bijinya bulat, kemudian
kemudian yang ini yang hijau misalnya bijinya itu keriput. Kemudian saya silangkan. Dari hasil persilangan kuning dan hijau, biji bulat dan biji keriput, ini didapatkan semua F1-nya adalah kuning dan berbiji bulat. Tetapi sifatnya adalah heterozigot. Bagaimana saya buat bagaimana dikatakan heterozigot? Coba perhatikan gambarnya. Pada kuning, ini semua gambar kromosomnya itu adalah berwarna merah. Sementara kalau yang ini, yang hijau, itu kromosomnya berwarna biru. Ketika disilangkan hasil F1-nya, yang ini ya, itu terdapat kromosom merah dan kromosom biru. Ini artinya bahwa F1 ini heterozigot. Dia mengandung alel kuning dan juga mengandung alel hijau. Bila sesama F1 ini saya silangkan, maka kuning dengan kuning ini saya silangkan, sama-sama kuning heterozigot. Maka bagaimana hasil persilangannya? Maka hasil persilangannya itu akan didapatkan semuanya merah. Nah, saya skip ya di sini. Yang merah itu maka dia akan ikut kepada kuning. Ya, ikut dengan kuning. Ini yang biru ini ikut dengan ikut dengan hijau. Nih, berbiji kuning, berbiji hijau. Nah, kemudian yang ini artinya apa? Dia kuning tetapi bijinya keriput. Nih, kuning bijinya keriput. Yang ini warnanya hijau dan bijinya keriput. Ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ini adalah pewarisan sifat yang didasarkan pada kromosom. Ya, maka semuanya hasil keturunan atau yang menjadikan pewarisan sifat itu adalah kromosomnya itu sendiri. Bagaimana kromosom ini diturunkan? Ya, diturunkan ke keturunannya atau ke pewarisannya. Ini yang nanti akan diturunkan secara turun-temurun. Maka kromosom-kromosom ini yang dikatakan sebagai kromosom sebagai dasar dari pewarisan sifat. Bagaimana dasar kromosom dari hukum Mendel? Susunan kromosom pada metafase 1 dalam meiosis dan gerakan kromosom setelah anafase, ini masing-masing kromosomnya bersifat independen dan segregasi alel untuk warna dan bentuk benih. Setiap sel yang mengalami meiosis pada tanaman F1 itu menghasilkan 2 jenis gamet. Setiap tanaman F1 menghasilkan jumlah yang sama dari semua 4 jenis gamet. Ini yang disebut dengan pengaturan kromosom pada metafasenya sama. Nah, pengaturan kromosom ini ya, ini yang didasarkan pada hukum Mendel, ini sebagai dasar kromosom. Nah, bagaimana bila terjadi pada manusia? Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk yang berjenis kelamin laki-laki, maka berapa jumlah kromosomnya? Ya, 46 ya. 46 itu terdiri dari 44 kromosom dan 44 kromosom autosom dan 2 kromosom gamet. Atau 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom gamet. Untuk yang laki-laki gametnya adalah XY ya. Dan untuk yang perempuan adalah XX. Nah, ini adalah belalang. Ya,
belalang atau serangga dan lain sebagainya, itu kromosomnya unik. Untuk yang betina itu adalah 22 ditambah XX. Ya, XX. Sementara untuk yang jantan itu adalah 22 plus X. Ya, ini untuk yang jantan. Nah, ini ayam. Ini ayam. Ayam itu justru beda. Kalau kita kan manusia, untuk yang betina itu, yang perempuan itu adalah dominan, homozigot, ya, homozigot bukan dominan, homozigot kalau pada perempuan, sementara kalau pada laki-laki itu adalah heterozigot. Nah, kalau pada ayam kebalikannya. Kalau pada betina di sini justru heterozigot. Jadi kromosomnya kalau pada unggas itu adalah 16 ditambah ZW, sementara untuk yang jantannya itu adalah homozigot 16 ditambah ZZ. Ya, jadi kromosom seksnya itu adalah ZZ untuk yang jantan, yang jantannya ZZ, yang betinanya ZW. Oke. Ini adalah sistem penentuan jenis kelamin. Gen-gen yang terletak pada kromosom kelamin itu disebutnya dengan gen rangkai kelamin atau sex-linked gen. Ya, sementara fenomena yang melibatkan pewarisan gen-gen di sini disebutnya dengan peristiwa rangkai kelamin atau linkage. Ingat kan bahasan kita 2 minggu yang lalu? Apa saja yang terpaut dengan kromosom seks, ya? Ada buta warna, ada hemofili. Itu untuk yang terpaut kromosom X. Nah, bagaimana untuk yang terpaut kromosom Y? Coba dibuka lagi yang bahasan 2 minggu yang lalu. Nah, untuk yang rangkai kelamin ini dapat dikelompokkan berdasarkan atas macam kromosom kelaminnya berada. Kromosom kelamin dapat dibedakan menjadi kromosom X dan kromosom Y. Maka rangkai kelaminnya juga disebut dengan X-linked dan Y-linked, ya. X-linked dan Y-linked atau W-linked gen. Nah, bagaimana untuk determinasi seksnya? Untuk pada manusia, ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan, kalau XX ini pada betina atau pada perempuan, X itu pada laki-laki. Sehingga untuk yang perempuan atau wanita, ini 22 pasang kromosom autosom ditambah XX. Dan untuk prianya itu adalah 22 pasang kromosom autosom ditambah dengan XY. Untuk serangga itu adalah XX dan X0, dimana kalau betinanya itu 3 kromosom autosom ditambah XX, ya. Kemudian jantannya itu adalah 3 kromosom autosom ditambah X0. Nah, burung, kupu-kupu, ikan itu untuk ini kebalikannya dari manusia, ya, dimana betinanya itu adalah heterozigot dan jantannya itu homozigot, betinanya dengan ZW dan jantannya itu dengan ZZ. Nah, gen yang terpaut kromosom seks itu menunjukkan pola pewarisan yang unik. Bagaimana pewarisan sifat yang uniknya? Ini ya tadi ya, adanya sebuah X-linked, ya. Kromosom-kromosomnya ini juga berangkai yang disebut dengan autosomal. Ini tidak akan mengalami sekretasi dan penggabungan secara acak di dalam gamet yang terbentuk. Akibatnya, individu-individu yang dihasilkan melalui kombinasi gamet tersebut memperlihatkan nisbah fenotip dan genotip yang justru menyimpang dari hukum Mendel. Ya, ini tadi ya ada 2 kelompok, yaitu X-linked dan Y-linked. Jadi ini karena dia terpaut kromosom seks, jadi ikutan sama kromosom seksnya. Apakah itu X atau Y? Ya.
Untuk penentuan jenis kelamin itu ada penentuan jenis kelaminnya, kemudian ada yang terangkai dengan rangkai kelamin. Ya. Jadi ada pewarisan sifat. Oh, ini karena jenis kelaminnya apa? Ini coba nanti kalian dalam diskusi ya menyebutkan contoh-contoh kasus yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Misalnya begini. Bapaknya bergolongan darah AB, ibunya bergolongan darah O, maka anak laki-lakinya golongan darahnya apa? Itu kan menentukan jenis kelamin dengan golongan darah. Ya. Nah, kalau yang untuk rangkai kelamin, coba nanti kalian juga menyebutkan ya. Nanti masing-masing kita dalam diskusi di aplikasi Gen 21 CS ya. Sebutkan dan berikan beberapa contoh kasus persilangan yang dipengaruhi oleh rangkai kelamin. Nanti kalian yang mengutarakan coba bagaimana misalnya persilangan ini dengan ini yang dipengaruhi oleh rangkai kelamin atau terpaut dengan kromosom seks ya. Nah, ini ya sama ya. Oke, kita lanjutkan dengan genetika populasi. Sebetulnya genetika populasi itu bagaimana ya? Ini sebetulnya dalam Campbell itu tidak termasuk dalam dasar-dasar kromosom pewarisan sifat. Pada bahasan genetika yang jadul itu, yang tempo dulu maksudnya ya, yang jadul itu genetika populasi itu masuk di pokok bahasan terakhir. Tetapi itu tidak ada muatan genetika molekulernya atau biologi molekulernya. Karena di sini genetikanya ala Bu Yuyun itu berdasarkan hasil kajian-kajian dengan riset-riset yang berdasarkan kurikulum yang dari luar negeri itu ternyata genetika itu sangat cepat sekali berkembang dan banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini jadi maju gitu ya, yang tadinya di belakang tuh jadi di agak ke depan. Sebetulnya di dalam buku Campbell, genetika populasi itu tidak termasuk ke dalam kajian genetika. Justru dia masuknya ke dalam kajian evolusi. Ya, jadi nanti Anda mudah-mudahan sama dosennya nanti diberikan ya di mata kuliah evolusi di semester 7. Mata kuliah wajib genetik evolusi. Tetapi Ibu nggak yakin, makanya Ibu ulas sedikit tentang genetika populasi. Apa itu genetika populasi? Ini berusaha menjelaskan implikasi yang terjadi terhadap bahan genetik akibat saling kawin yang terjadi dalam satu atau lebih populasi. Jadi nanti kita skupnya itu lebih besar dalam sebuah populasi, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kampung misalnya ya. Boleh. Nah, untuk mempelajari pewarisan sifat tertentu pada manusia jelas tidak mungkin dilakukan dengan percobaan persilangan. Masa ya, coba sih kamu ini gitu ya, disilang-silangin kayak kacang ercisnya ala Mendel, kan nggak mungkin ya. Yang namanya manusia kan dia menikah karena cinta, karena sayang gitu. Buyun baper. Nah, pola pewarisan sifat pada organisme-organisme semacam itu harus dianalisis dengan menggunakan data. Data hasil pengamatannya itu harus secara langsung pada populasi yang ada. Nah, jadi nanti kita biasanya sih berkelompok ya, tapi kali ini nanti ada deh, nanti akan dilakukan secara individu. Nah, genetika populasi ini melakukan ada hukumnya yang disebut dengan hukum keseimbangan. Ini dipopulerkan oleh Hardy Weinberg. Hardy Weinberg ini orang matematik. Loh, kok matematika? Ya, karena matematika dengan genetika tuh sangat bersahabat dekat ya, sangat karib gitu. Di sini, populasi Mendelian yang berukuran besar itu sangat memungkinkan terjadinya kawin acak di antara individu-individu anggotanya. Artinya, tiap individu itu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun yang dengan genotip yang berbeda. Dengan adanya sistem kawin acak ini, maka frekuensi alel itu akan senantiasa konstan
dari generasi ke generasi. Nah, ini yang disebut dengan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Bagaimana hukumnya? Cush. Nih ya, contoh paling sederhana itu dapat terlihat pada suatu lokus tunggal yang beralel ganda, di mana alel dominannya misalnya ditandai dengan A besar, yang resesifnya ditandai dengan A kecil. Nah, kedua frekuensi itu ditandai dengan P dan Q secara berurutan. Misalnya, ya, ini frekuensi A besar, maka P frekuensi A kecilnya itu adalah Q, maka P ditambah Q itu 1. A besarnya dikonotasikan dengan P, A kecilnya dikonotasikan dengan Q, di mana PQ itu sama dengan 1. Maka apabila populasi berada dalam keseimbangan, maka ini ya A besarnya itu adalah P kuadrat. Itu untuk homozigot A besar dalam populasi, di mana frekuensi A kecilnya itu adalah Q2, ya. Nah, maka A besar A kecilnya itu adalah sama dengan 2PQ, ya. Maka ini kalau misalnya ini nih, lihat ada 2PQ kan bisa ini misalnya dalam kurung ya, P ditambah Q dalam kurung ini dikuadratkan itu sama dengan 1. Nah, sip. Maka dihasilkan kalau ini P ditambah Q dikuadratkan kan tetap hasilnya 1 ya. Maka ini P kuadrat itu adalah A besar ditambah 2PQ itu adalah A besar A kecil, dan Q kuadrat itu yang ke A kecil itu harus sama dengan 1. Maka nih, menghitung frekuensi gen X-linked, misalnya X-linked itu misalnya apa ya? Buta warna atau hemofili gitu ya. Ini terdapat perbedaan jumlah kromosom X antara pria dan wanita, di mana wanitanya itu kromosomnya X, yaitu ada 2 tuh, maka dia A besar kan. Nah, untuk yang prianya itu kan XY, maka ini kan bisa PQ ya, karena dia kan XY gitu, pria kan XY, ini XX gitu ya. Kalau XX kan berarti PP gitu ya. Kalau yang pria karena dia XY maka PQ, sehingga kromosom X-nya itu terdapat perbedaan. Bagaimana persilangannya ini? Maka kalau untuk wanita ini ya, wanita yang misalnya yang normal itu P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Yang prianya itu P plus Q itu sama dengan 1. Dimana dalam perhitungan frekuensi gennya harus dibedakan antara populasi wanita dan populasi dan pria. Coba ya. Nah, lakukan mini riset genetika populasi dalam suatu komunitas tertentu secara individu. Ini nanti ya untuk praktikum. Jadi nanti kalian itu secara praktikum coba dicek HP-nya. Karena sekarang itu adalah musim pandemi dan stay safe, kalian di rumah saja. Maka praktikumnya, oh iya, ibu kenalin dulu ya. Nggak usah di sini deh, nanti kalian kenal deh nanti. Aspraknya siapa ya, genetika gitu. Nah, nanti kalian coba lihat kontak teleponnya ya. Nah, nanti kalian akan melakukan survei berdasarkan dengan kontak telepon ya. Bikin instrumen apa saja yang nanti akan kalian lakukan. Misalnya, saya mau mencari gitu ya, apakah orang itu rambutnya keriting, lurus atau opal gitu, keriting, lurus atau bergelombang gitu ya. Maka yang dominan itu yang apa? Kalau yang keriting, lurus sama gelombang, maka yang dominan itu adalah keriting. Keriting itu dominan, maka K besar. Yang lurusnya dia itu resesif, jadi K kecil. Loh, bagus ya. Makanya jangan minder untuk orang yang rambutnya keriting, keribol gitu kan, karena dia itu adalah dominan. Justru kalau yang rambutnya lurus itu adalah resesif. Ya. Wah, kaget kan? Kemudian kulit. Misalnya kita ingin mengetahui misalnya ya, kulit. Kulit itu yang dominan adalah yang berkulit gelap atau hitam gitu ya, itu yang dominan. Maka untuk yang berkulit hitam itu adalah H besar. Nah,
Orang yang berkulit putih itu resesif, H kecil, H kecil. Maka kita ini orang Indonesia yang sawo mateng gimana? Ya, heterozigot ya, H besar, H kecil. Kemudian apa lagi? Misalnya hidung pesek mau. Aduh, itu rada rasis ya karena ibu hidungnya pesek. Kemudian apa lagi ya? Jangkung pendek itu juga bisa ya, atau mata belo, mata sipit gitu ya, kayak Buyun nih matanya mata belo. Kalau mata belo itu justru yang dominan, yang mata sipit itu resesif ya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Misalnya ini adalah 8% dari laki-laki di suatu daerah katanya menderita buta warna merah hijau. 8% di laki-lakinya. Jadi dari laki-laki 100% itu 8%-nya itu menderita buta warna. Gede juga ya. Maka berapa frekuensi perempuan yang menderita buta warna di daerah tersebut? Kemudian frekuensi perempuan yang normal di daerah tersebut berapa? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Cus. Teng teng teng. Tulis dulu hukum Hardy-Weinberg-nya. Apa hukumnya? Nih, misalnya kan saya katakan di sini 8% itu adalah laki-laki buta warna. Ingat ya, kalau buta warna itu kan C kecil dia terpaut kromosom X. Maka karena ini adalah laki-laki, saya katakan dia C kecil dan Q. Laki-laki berapa jumlah kromosom X-nya? Ibu ulangi ya, laki-laki berapa jumlah kromosom X-nya? 2 apa 1? Ya, 1, karena 1 kromosomnya adalah Y. Sementara untuk yang buta warna itu adalah terpaut kromosom X, maka ini adalah Q saja. Karena 8% maka 8 dibagi 100, 0,08. Tuh, udah ketahuan nilai Q-nya itu 0,08. Oke, maka berapa frekuensi C besarnya? C besar itu kan berarti yang normal. Ya, yang normal. Yang normal itu siapa yang normal? Ya perempuan normal, laki-laki normal, semuanya yang normal gitu. Yang X-nya itu tanpa embel-embel buta warna, maka dia C besar kan? Ya, nih C besar. Maka ini dikonotasikannya dengan P. Maka P itu kan tadi kan P plus Q sama dengan 1 ya. Maka P itu adalah 1 dikurangi Q. 1 dikurangi Q. Q-nya berapa? 0,08. Berarti 1 dikurangi 0,08. Didapatkan 0,92. Maka frekuensi buta warnanya berarti perempuan yang buta warna ya. Perempuan yang buta warna C kecil itu sama dengan Q kuadrat, ya kan? Karena dia memiliki 2 kromosom X. Nih C kecil maka dia Q kuadrat. Kenapa? Karena ini wanita, XC untuk yang buta warna. Maka didapatkan 0,08 dikuadratkan, didapatkan 0,064. Semoga bisa dipahami ya. Ibu berusaha pelan-pelan. Ibu tadi C dari mana ya? Wah, ulangi lagi deh. C itu, ini C itu didapatkan dari mana? Ini nih. Kan laki-laki. Laki-laki kan kromosomnya XY. Ya, ini buta warna. Berarti di laki-laki itu otomatis karena dia buta warna, maka ini Q. C-nya kan C-nya kan dia nempel di kromosom X-nya ya. Nih, laki-laki buta warna itu 0,08. Nah, ini yang normal. Nih, yang normalnya, maka ini adalah laki-laki dan perempuan yang normal ya. Itu 1 dikurangi Q. 1 dikurangi Q, 1 dikurangi 0,08, 0,92.
Nah, untuk perempuan yang buta warna, karena perempuan itu kromosomnya adalah XX dan buta warna, maka XC gitu kan. Nah, maka ini adalah Q kuadrat. Berarti 0,08 dikuadratkan didapatkan 0,04. Oke, lanjut ya. Maka frekuensi wanita normal. Wanita normal berarti XX sama X yang karir buta warna, gitu kan? Ya, walaupun dia karir buta warna kan tapi normal gitu kan? Maka ini C besar dan C besar C kecil. Ya, ini C besarnya itu adalah P kuadrat dan C besar C kecilnya adalah 2PQ. Oke, kita hitung. 0,92 dikuadratkan, ini ya, dari P kuadrat nih ya. Tuh, 0,92 dikuadratkan ditambah 2PQ. 2 dikalikan 0,92, 0,08 sama dengan 0,9936. Jadi, frekuensi perempuan yang normalnya adalah 0,9936. Ini frekuensi wanita buta warnanya ini sekian. Semua yang normal, laki-laki atau perempuan, itu jumlahnya segini, 0,92, dan ini adalah laki-laki yang buta warna. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham, biasa ya, videonya diulang-ulang berkali-kali, dan tolong nanti PJ cari. Ada nggak soal yang tentang ini? Keluarkan dulu deh, ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah tentang Drosophila. Aduh, Ibu jadi kangen praktikum Drosophila. Tahu nggak sih? Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang hendak engkau dustakan? Tahu nggak guys, anak-anakku? Kromosom yang paling besar itu justru didapatkannya, Ibu mau main tebak-tebakan dulu deh. Gajah itu kan terkenal dengan binatang yang besar ya. Apalagi dinosaurus, T-Rex itu kan golongan yang besar. Paus, mamalia paus. Paus itu jangan lupa ya, mamalia ya. Makanya disebutnya jangan ikan paus, tetapi mamalia paus. Nah, mamalia paus itu kan sebagai hewan yang sangat besar. Bagaimana dengan kromosomnya? Apakah kromosom yang terbesar itu justru berasalnya dari kromosom dari hewan-hewan atau organisme yang besar juga? Justru disinilah kekuasaan Allah. Makanya Ibu katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bayangkan bila kromosom yang besar itu misalnya adanya itu di mamalia paus. Maka untuk mengamati kromosom kita harus berburu mamalia paus. Ya tidak? Untuk mengamati kromosom yang besar, karena kromosom yang besarnya itu ada di gajah, maka kita kudu nangkep gajah. Waduh, di mana ini? Salam konservasi. Anak biologi kan begitu. Salam konservasi. Kalau kita harus memburu paus, kalau kita harus memburu gajah, harus memburu jerapah, bahkan mungkin harus memburu harimau atau macan. Sebelum harimau atau macannya kita buru, kayaknya kita dulu deh yang dicabik-cabik sama mereka, ya enggak? Disinilah kekuasaan Allah. Justru kromosom yang terbesar atau yang biasa disebut dengan kromosom giant itu didapatkan dari apa ini? Lalat buah. Hah? Lalat buah? Iya, lalat buah. Tahu lalat buah? Tahu nggak lalat buah? Coba sekarang kalian sediakan ya. Nih sambil praktikum nih ya, sediakan ya. Kalian nanti bikin media untuk pertumbuhannya lalat. Itu didapatkan dari
Ya, nanti kalian pengamatan ya. Pengamatan nanti dipoto lalat buahnya terus digedein gitu ya. Kalian sambil pengamatan lalat buahnya. Nanti kita ada praktikum untuk lalat buah. Untuk lalat buah nanti kalian pelihara lalat buahnya. Kalian tangkap, kemudian kalian kulturkan. Kemudian nanti akan didapatkan kromosomnya, akan didapatkan apa? Larvanya. Nanti dari fase dari larva itu nanti akan diamati kromosom giantnya itu yang seperti apa. Oke, nanti jangan lupa ya, masing-masing itu semuanya harus pelihara lalat buah. Di mana lalat buah itu diperoleh? Cukup sediakan pisang. Kalau di mana ada buah, maka di situ ada lalat buah. Itu yang rumpung-rumpung kecil-kecil, ya, yang di sekitaran pisang itu adalah lalat buah. Bukan lalat pitak yang apa ya, lalat pitak lale lolas. Lalat pitak lale lolas, dasar. Nah ini ya, ini lalat buah. Jadi lalat buah ini ada yang lihat bermata merah ya, ini mata merah wild type, sama yang tipe mutan ini matanya itu tipe mutan ini nih. Ini warnanya itu hitam ya. Jadi coba nanti lalat buah di sekitar kita itu mutan atau tidak ya. Apakah dia termasuk tipe wild type atau termasuk ke dalam tipe mutan? Coba nanti kalian amati ya. Nanti praktikumnya setelah menunggu kakak-kakak aspraknya selesai ujian PLP. Mohon bersabar ya. Tenang aja. Pasti nanti lebih marem gitu. Oke. Nah, rekombinan gen dan gen-gen yang tertaut ini berdasarkan kromosom rekombinan gen yang tertaut. Jadi dalam diagram di samping ini adalah kromosom maternal dengan warna merah dan merah muda untuk membedakan satu homolog dengan homolog lainnya sebelum pindah silang itu terjadi saat meiosis. Karena pindah silang antara lokus B dan VG itu terjadi pada sebagian, namun tidak semua sel menghasilkan sel telur. Banyak sel telurnya juga bersifat tipenya itu sama seperti parentalnya. Ya, ini kan parentalnya merah dan ini merah muda ya. Ini merah, ini wild type-nya, ini double mutannya itu adalah merah muda. Maka lihat keturunannya di sini. Nih. Ya, keturunannya. Jadi kalau hasil persilangannya itu ternyata ada yang melahirkan homogenusnya itu ini ada yang kromosomnya warnanya biru. Jadi untuk yang rekombinannya itu yang warnanya biru. Jadi ini merah biru, ini merah muda biru, ini merah biru, ini merah muda biru ya. Nah ini kan dari spermanya yang warnanya biru. Ingat ya, kalau yang warna biru kromosom untuk yang Drosophila kan dia termasuk ke dalam serangga ya. Maka jantannya itu adalah X0, sementara betinanya adalah ya XX dan jantannya adalah X0. Oke. Kita lanjutkan. Ini pindah silang ganda. Oke. Nih yang kemarin ya. Kan kita lagi refleksi, maka ini adalah gabungan dari seluruh materi. Kemudian nih non-disjunction pada peristiwa meiotik di mana gamet dengan nomor kromosom abnormal ini dapat muncul dengan non-disjunction di kedua meiosis, baik meiosis yang pertama atau meiosis yang kedua. Oke, perubahan nomor kromosom atau struktur ini menyebabkan beberapa kelainan genetik. Nah, jadi ada kan kromosom itu kan dari kromosom yang pertama sampai kromosom yang keberapa? Ya, kromosom yang ke-23. Dari kromosom yang pertama sampai kromosom ke-23. Oke, jadi nanti kita berhitung ya. Saya absen nomor 1 misalnya ya. Saya absen nomor 1, maka nanti fokus di kromosom 1. Bu, saya kromosom 24, bagaimana? Gitu ya. Nah,
Kalau di kromosom 24 nanti bagaimana, itu kembali lagi ke kromosom 1. Nanti tinggal deal-dealan aja ya sama yang kromosom sebelumnya ya. Kan nanti ada penambahan jumlah kromosom dan ada pengurangan jumlah kromosom ya. Jadi kalau misalnya yang kromosom nomor 1-nya itu, oh saya mau penambahan jumlah kromosom. Jadi nanti pasangan di kromosom itu adalah nomornya, misalnya kan kromosom 1 set itu kan 2 ya. Oh saya mau nambah, maka kamu yang kurang gitu, yang nomor 20, absen 24, absen 25 nanti balik lagi ke 2. Begitu ya seterusnya ya. Nanti ada yang dapat penambahan, ada yang dapat pengurangan. Bu, saya kromosomnya misalnya kromosom 20 nih nggak ada, nomor absennya 20 nih nggak ada temennya gitu ya. Ya, sabet semuanya milik kalian. Ya, nanti kalian kasih paparkan di aplikasi Gen 21 CS itu. Diskusinya nanti yang ramai ya. Silakan kalian sambil browsing dari sekarang, ya. Oh, ini untuk misalnya untuk kromosom nomor 15. Kalau terdapat penambahan jumlah kromosom nanti namanya apa? Kalau terjadi pengurangan jumlah kromosom itu nama kelainannya apa? Semangat member Gen 21 CS generasi milenial. Kita siap menghadapi era milenial di mana kalian itu adalah sebagai penggeraknya. Ingat, genetika itu materinya sangat luas, jadi harus lebih semangat lagi. Oke? Ini kesalahannya itu pada meiosis atau gen perusak itu seperti radiasi. Itu kan bisa dapat menyebabkan terjadinya kerusakan. Kemudian dapat juga menyebabkan jenis perubahan dan struktur kromosom yang lainnya ya, misalnya ada delesi, itu ada fragmen kromosomnya yang hilang. Kemudian ada duplikasi, itu berarti mengganda ya. Ya, ini nanti akan lebih jelasnya nih di slide berikutnya. Nah, ini perubahan jumlah dan kromosom. Perubahan jumlah dan struktur kromosom itu menyebabkan beberapa kelainan genetis. Ya, perubahan jumlah kromosomnya itu yang kemarin ya, ada aneuploid, ada haploidi. Kemudian perubahan strukturnya ini ada abrasi kromosom, polyploid dan aneuploid. Nah, abrasi kromosomnya ini juga karena perubahan jumlah gen, delesi itu gennya hilang, duplikasi gennya bertambah, perubahan lokasi gen ini berputar, dan translokasi itu pertukaran gen. Nah, untuk yang ini nanti kita akan praktikum dengan menggunakan malam. Masih simpan kan ya malamnya ya. Jangan lupa cek IG-nya Ibu. Oke. Ini delesi. Jadi nanti ini D-nya itu hilang gitu kan. Ini duplikasi jadi mengganda. Inversion ini jadi berputar. Ya, translokasi, oh pindah tempat kan gitu. Begitu. Nih, gangguan manusia karena perubahan kromosom. Jadi ada perubahan jumlah kromosom, ada perubahan struktur kromosom. Ya. Perubahan struktur kromosom, bagaimana contoh-contoh kelainannya, kemudian perubahan jumlah kromosom yang tadi ya, karena perubahan jumlah kromosom. Oke, berikan contoh pernikahan. Ini mah kalian sudah banyak yang upload di IG. Terima kasih sudah berkirim, sudah melakukan progres pembelajarannya ya. Sekarang kita lanjut ke cetak genom. Ini cetak genom itu adalah hal kekinian yang nanti akan selalu kalian ikuti, apalagi nanti di unit-unit selanjutnya ya, di unit 2 dan di unit 3. Cetak genom itu dimana alel itu memiliki efek yang sama, apakah itu diwariskan dari ibu atau ayah. Di mana sejumlah sifat pada mamalia itu bergantung pada orang tua yang melewati atau yang mewarisi alel itu. Nah, alel-alel itu juga diwariskan dari induk jantan atau betina yang disebut dengan pencetakan genom. Nah, pencetakan genom itu terjadi selama pembentukan gamet dan hasil dalam membungkam alel tertentu atau gen tertentu. Jadi nanti misalnya begini. Wah, saya punya sifat misalnya ya. Ini kayaknya akan melahirkan yang resesif. Ini cetak genomnya bagaimana? Misalnya dari ibu lebih ke kayaknya lebih etis atau lebih bermoral kalau pada tanaman ya. Misalnya begini. Saya ingin mengharapkan
Srikaya tanpa biji. Jangan srikaya ya. Srikaya tanpa biji enak kok. Sirsak. Ibu tuh suka banget sama sirsak. Dan sirsak itu paling enak kalau dibikin jus. Ibu tuh suka banget sama jus sirsak. Tetapi menderita kalau bikin jus. Kenapa? Karena itu biji tuh kudu diplototin satu-satu. Ya enggak? Siapa yang suka dengan jus sirsak? Suka minumnya tapi nggak suka bikinnya kan? Nah, kalau jus sirsak itu kudu diplototin dulu bijinya. Aduh, rasanya itu udah bekas tangan itu semuanya kan? Ya nggak? Nah, bagaimana kalau dicari nih cetak genomnya nih dari sebuah kromosomnya sirsak, ya? Dari kromosomnya sirsak, satu set kromosomnya sirsak dicari. Mana di sini yang merupakan yang nantinya itu akan mengekspresikan biji pada sirsak. Maka gen yang mengekspresikan atau genom yang mengekspresikan biji itu kemudian saya delete. Tadi ada delesi kan, saya delete gitu. Jadi nanti gimana hasilnya? Ya, sirsak tanpa biji. Kayaknya enak deh sirsak tanpa biji. Jadi nggak repot kalau bikin jus. Ya nggak? Kemudian begini, ada lagi nih kalau misalnya pada hewan. Tahu dong ikan salmon? Ya, ikan salmon itu ikan yang mahal kan? Dia hidupnya di daerah subtropis ya, atau tepatnya itu di 4 musim. Tetapi dia sangat istimewa. Kenapa? Karena tingginya kandungan DHA. Coba, kandungan DHA pada ikan salmon itu saya ambil. Kemudian saya sisipkan di ikan bandeng. Maka apa yang terjadi pada bandeng? Disisipkan itu dari salmon disisipkan ke bandeng. Maka nanti bandengnya ya, bandengnya itu akan memiliki DHA yang sama dengan salmon. Siapa yang tidak suka bandeng gepuk? Pasti suka semua kan? Nah, kayaknya kalau bandengnya udah gepuk tanpa duri, udah gitu kadar DHA-nya lebih tinggi, digoreng siang-siang sama sayur asem sama sambal, wah kayaknya enak, ya enggak? Itulah yang menjadi riset-riset genetika. Jadi bagaimana? Karena begini ya, pada prinsipnya manusia tuh tidak pernah puas dengan dirinya. Kayak tadi ibu ya, suka dengan jus sirsak, tetapi tidak suka dengan bijinya. Artinya apa? Tidak pernah puas gitu loh. Indonesia itu kaya dengan bandeng. Banyak sekali varian-varian dari bandeng, tapi tidak puas. Malah melihat rumput tetangga tuh lebih hijau. Kenapa gitu? Kenapa enggak gitu kan? DHA yang dari salmon disisipkan di bandeng gitu. Kayaknya kan itu kan menarik. Kan sekarang sudah musim ya. Pernah dengar kan telur dengan kadar DHA tinggi? Itu juga sama. Jadi telurnya itu disisipi dengan gen yang mengandung DHA tinggi. Ya, itu pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan telur biasa. Ya, itu yang disebut dengan cetak genom. Menarik kan? Menarik nggak? Nih, tapi ini nanti ya. Ini nanti kita akan banyak bagaimana caranya. Ini adalah contoh-contoh cetak genom, artikel ilmiah yang sudah terpublikasi. Coba nanti kalian bikin review. Bikin review dari cetak genom misalnya. Ada apa? Misalnya, kan kemarin kalian sudah jadi konsultan genetika ya. Sekarang coba dari beberapa produk cetak genom. Ya, nanti kalian utarakan, kalian bikin gambarnya, dibikin videonya, kemudian balik lagi upload di IG ya. Ibu tunggu kirimannya, sarangnya. Biologi genetika itu semakin menarik sekali, ya. Oke, next. Mahkota seseorang itu adalah akalnya. Derajat seseorang itu adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Ini menurut Umar bin Khattab. Semoga kalian menggunakan mahkota. Ya,
itu akalnya lebih banyak digunakan, dan semoga kalian itu lebih berderajat, di mana agamanya itu menjadi tumpuan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian itu merupakan orang-orang yang terhormat karena sangat menjunjung budi pekerti. See you, sarange, alhamdulillah. Terima kasih sudah membersamai ibu, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan billahi fisabil haq. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jangan lupa tersenyum.